Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Alaudi. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan kompas beruntun untuk mengukur suatu struktur bidang untuk mencarikan nilai strike dan dipnya. Nah, langsung saja kita ukur nilai strike dari struktur bidang tersebut. Pertama-tama, tempelkan sisi is pada kompas beruntun ini pada struktur bidang. Kemudian kita sejajarkan bullseye-nya itu agar level. Kemudian kita bikin garis bantunya ya, garis bantunya. Oke, seperti ini. Kemudian jarum north pada kompas menunjuk pada sudut 205 derajat. Nah, sehingga nilai strike itu adalah 205 derajat. Kemudian dari data strike yang udah diketahui, kita ingin mencari nilai dipnya. Untuk mencari nilai dip itu, pertama-tama klinometernya itu kita sejajarkan ke titik 0, ke nilai 0. Kemudian kita tempelkan sisi west dari kompas. Untuk mencari nilai dipnya, tegak lurus ya, tegak lurus dari garis strike yang sudah dibuat. Kemudian kita putar-putar sisi belakang kompas agar klinometernya itu level. Ya, karena sudah level dan juga nilai pada kompas terlihat bahwa nilai dipnya itu adalah 65 derajat, sehingga nantinya jika ditulis itu struktur bidang ini memiliki nilai strike north 205 derajat dan dip 65 derajat is. Lalu untuk struktur bidang yang kedua ini saya tetap menggunakan papan jalar, tetapi papan jalar ini memiliki sudut kemiringan yang berbeda dibanding dengan sebelumnya. Lalu sama juga untuk mengukur strike-nya, kita tempelkan dulu pada papan jalarnya ini. Kemudian kita sejajarkan bullseye agar level. Kemudian kita bikin garis bantunya. Nah, seperti ini. Kemudian sebelumnya tadi nilai strike-nya pada jarum north menunjukkan nilai 98 derajat. Ya, jadi nilai strike-nya itu adalah north 90 derajat. Kemudian kita cari nilai dipnya. Klinometernya juga sudah diposisikan ke nilai 0. Kita tempelkan sisi west-nya. Nah, kemudian kita putar searah tegak lurus ya dari garis strike-nya. Kita putar-putar sisi belakang kompas agar level. Oke. Maka nilai dipnya itu menunjukkan nilai 42 derajat, sehingga nilai dari strike dip dari suatu singkapan struktur bidang kedua ini north 90 derajat strip 42 derajat is. Lalu pada struktur bidang 3 ini saya menggunakan sebuah bahan bangunan, di mana bahan bangunan ini memiliki kemiringan ya. Lalu kita sekarang cari saja nilai strike dan dipnya. Pertama kita tempelkan sisi is pada is kompas pada kemiringannya. Kemudian kita posisikan bullseye agar level. Kemudian kita bikin garis bantu. Nah, nilai ISO itu jarum north menunjukkan nilai 241 derajat.
Oke, setelah itu klinometer kita posisikan ke 0 dan kita sekarang cari nilai dip dengan menempelkan sisi OS-nya. Gimana ya? Di sini aja deh. Nah di sini arahnya itu harus tegak lurus dari nilai garis yang tadi sudah dibentuk. Kemudian kita putar-putar sampai klinometernya level. Oke, setelah itu didapatkan bahwa nilai dip itu sebesar 26. Nilai klinometer itu menunjukkan nilai 26, sehingga nilai strike dan DP itu north 241 derajat, east 26 derajat. Kemudian saya ingin mengukur struktur bidang dengan permukaan hampir vertikal. Pertama-tama seperti sama sebelumnya, kita tempelkan sisi is kompas beronton pada bidang seperti ini ya. Kemudian kita sejajarkan agar si bullseye-nya itu level. Kemudian kita bikin garis bantunya. Dan kita lihat jarum northnya. Jarum north ini menunjukkan nilai 215 derajat. Nah setelah itu kita cari nilai dipnya. Ingat klinometernya kita posisikan pada nilai 0 dan kita tempelkan pada bidangnya ini tegak lurus dari arah strike-nya. Seperti ini. Kemudian kita putar-putar agar klinometer itu level atau gelembung pada klinometer tepat di tengah. Oke, terlihat bahwa nilai dipnya itu sekitar 89 derajat. Maka nilai strike dip dari bidang struktur bidang yang hampir vertikal ini bernilai north 215 derajat, strip 89 derajat east. Itu ada juga sebuah bidang miring juga ya. Jadi seperti ini nih, bidang miring. Kemudian saya ingin mengukur bidang yang miring ini. Saya ingin mencari nilai strike dipnya. Pertama kita tempelkan nilai sisi kompas isnya, untuk kemudian kita sejajarkan bullseye-nya agar level. Setelah level kita bikin garis bantunya, dan nilainya itu menunjukkan 73 derajat jarum northnya itu, sehingga nilai strike-nya 73 derajat. Setelah itu klinometer kita posisikan pada nilai 0 dan kita cari tegak lurus. Untuk mencari nilainya kita tegak lurus dari strike dan tempelkan sisi west kompas. Setelah itu kita putar-putar klinometernya agar level. Oke, dapat sudah level dan nilai dipnya itu sekitar 88 derajat, sehingga nilai strike dan dip dari suatu singkapan struktur bidang ini adalah north 74 derajat, strip 89 derajat east. Saya mendapati adanya struktur bidang dari lemari ini. Kemudian saya ukur nilai dari strike dan dipnya, karena lemari juga memiliki sudut kemiringan, sehingga langsung saja kita tempelkan sisi is pada kompas. Kemudian kita sejajarkan kompasnya agar bullseye itu level. Kemudian bikin garis bantu.
untuk nanti mewakili nilai, untuk membantu kita dalam mencari nilai strike, nilai dip maksudnya. Kemudian jarum North menunjukkan nilai 0, 100, 20, 121 derajat. Nah, kemudian kronometer kita posisikan pada 0 dan dipnya itu kita cari dengan tempel sisi west kompas tegak lurus dari arah strike-nya. Setelah itu kita putar-putar agar kronometernya itu level. Ya, didapat nilai dipnya itu adalah 84 ya. Maka nilai strike dip dari lemari ini adalah north 121 derajat east, strip 84 derajat. Kemudian saya ingin mengukur struktur bidang yang kira-kira hampir horizontal ya. Nah, langsung saja kita tempelkan sisi east kompas pada bidang ini, kemudian sejajarkan agar bullseye-nya itu level. Ya, sudah level, kita bikin garis bantunya. Dan selain itu jarum north menunjukkan nilai 280 derajat. 280 derajat sehingga nilai strike itu adalah 280 derajat. Kemudian klinometernya kita posisikan ke 0 dan tempelkan sisi west tegak lurus dari arah strike-nya. Kemudian kita putar-putar sehingga klinometer itu level. Agak susah ya. Oke, karena sudah level dan juga nilai dip menunjukkan 6 derajat sehingga nilai strike dip dari bidang hampir horizontal ini adalah north 280 derajat. North 280 derajat east 6 derajat. Ya, kemudian saya ingin mencari juga nilai strike dip pada struktur bidang yang ke-8 ini. Saya menggunakan kemiringan jendela. Nah, kemudian kita cari nilai strike-nya dulu dengan tempelkan sisi east kompas. Kemudian kita sejajarkan bullseye itu agar level. Oke, karena sudah level, kita bikin garis bantunya. Setelah itu nilai jarum north menunjukkan nilai 210 derajat. Nilai strike kita adalah 210 derajat. Kemudian kilometernya kita posisikan ke 0 dan kita tempelkan sisi west untuk mencari nilai dipnya. Tegak lurus ya, jangan lupa. Setelah itu kita putar-putar kilometernya agar level. Oke, dikit lagi. Ya, kilometer sudah level dan menunjukkan dip itu nilainya adalah sekitar 84 derajat sehingga nilai strike dan dip itu adalah north 210 derajat east 84 derajat. Di sini saya ingin mencari nilai strike dan dip dari struktur bidang yang ke-9. Saya menggunakan kemiringan tangga untuk mencari nilai strike dan dipnya. Kemudian saya tambahkan si is kompas untuk mencari nilai strike-nya. Itu saya ukur. Bullseye-nya juga udah level. Kemudian saya bikin garis bantu di sini.
nilai North menunjukkan nilai 305 derajat. Setelah itu saya ingin mencari nilai dipnya. Klinometer juga udah pada posisi 0, tegak lurus dari arah strike-nya. Kemudian saya putar-putar agar klinometernya itu level. Nah, di sini menunjukkan nilai DP itu 37 derajat, sehingga nilai strike dan DP dari struktur bilangan tadi adalah North 305 derajat East, DP itu 37 derajat. Nah, lalu di sini ada permuk struktur bidang yang cukup nggak rata ya. Ini saya ukur di bagian yang ada rekahan-rekahannya. Kemudian saya ingin mencari nilai strike-nya, saya tempelkan di sini. Kemudian saya levelkan bullseye-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bikin garis bantu. Itu nilainya itu menunjukkan 100 berapa tadi? 116 derajat is. 116 kemudian saya ingin mencari nilai dipnya. Di sini mungkin tegak lurus ya. Ini saya putar-putar sampai klinometernya level. Ya, seperti ini. Kemudian di situ nilai dipnya menunjukkan pada nilai berapa itu? 9 berapa ya? 89 derajat. Oke. Berarti tadi strike-nya 130 berapa? Tadi 134 ya, 134 dan dipnya 89 derajat. Kemudian di sini ada struktur garis. Saya menggunakan struktur garis ini menggunakan objek kalender. Kemudian bagaimana kita mencari nilai trend and plus dari suatu struktur garis? Pertama-tama dari ininya si kompas ini harus searah dengan arah penunjaman dari suatu si kalendernya ini. Kemudian untuk cari nilai trendnya itu kita tempelkan sisi is kompas pada ininya hinge line-nya ini. Kemudian kita sejajarkan busanya agar level dan terlihat bahwa nilai trennya itu sekitar 305 derajat. Nah, setelah itu untuk mencari nilai nilai planche itu juga arah ininya kompas ini juga harus sesuai sudut penunjamannya, dan klinometer ini harus kita sesuaikan di tengah. Oke, maka nilai si planche itu adalah 1 derajat nilai planche, sehingga nilai trennya itu adalah 3N 309 derajat is 1 derajat. Nah, lalu di sini juga terdapat struktur garis juga. Saya ingin mencari nilai tren dan plus-nya. Saya tempelkan di sini untuk mencari nilai trennya pada hinge line struktur garis. Nah, kemudian didapat bahwa nilai trennya itu adalah 102 derajat. Kemudian nilai CDP ini klinometernya kita posisikan ke 0 dulu.
Nah, setelah itu diputar-putar agar klinometer itu level. Ya, sudah level dan nilai plunge menunjukkan sekitar 4 derajat, sehingga nilainya trend plunge itu north 102 derajat, strip plunge-nya 4 derajat. Lalu untuk trend plunge dari struktur garis yang ketiga, saya menggunakan objek kardus. Kemudian langsung saja hinge line-nya trennya saya hitung. Kemudian arah ini kompasnya juga harus sesuai dengan sudut dengan arah penunjamannya. Itu saya posisikan bullseye-nya agar level. Nah, di sini terlihat nilainya itu sekitar north 117 derajat trennya. Kemudian saya tampilkan sisi west-nya untuk mencari nilai plunge-nya. Kemudian saya putar-putar agar klinometernya tetap tepat level. Ya, nilai plunge menunjukkan 3 derajat, sehingga nilai trend dan plunge dari struktur garis kayak gini adalah north 117 derajat east 3 derajat. Pada struktur garis pada bidang, saya sudah membuat garis-garisnya pada suatu bidangnya ini. Kemudian langsung saja kita cari nilai strike dulu. Pertama kita tempelkan sisi east-nya itu, kemudian kita buat si bullseye-nya agar level. Kemudian kita bikin garis bantu seperti ini. Nilai strike menunjukkan nilai 290 derajat. Setelah itu kita tempel tadi saya salah. Nilainya itu strike-nya itu 109 derajat. Ini udah bener ya. Saya tempel sisi west. Tadi saya salah karena menempelkan sisi west, harusnya sisi east. Nah, nilai strike 109 derajat. Kemudian nilai dimnya itu kita tempelkan tegak lurus strike-nya. Kemudian kita putar-putar agar klinometer itu level. Nah, di sini menunjukkan kalau nilai dimnya itu sekitar 54 derajat. Tadi strike 109 dan dimnya 54 derajat. Nah, setelah itu karena sudah dibuat garis garis bantunya, sekarang saya ingin mencari nilai pitch-nya. Di sini kan sudah terbentuk nih sudut nih. Nah, sekarang saya mengukur sudut pitch itu menggunakan busur. Nah, di sini terlihat bahwa nilai dari si pitch itu sekitar 135 derajat. Oke, berarti nilai strike itu north 109 derajat east, kemudian nilai dipnya itu 54 derajat, dan nilai pitch adalah 135 derajat. Nah, lalu untuk yang terakhir struktur garis pada bidang yang kedua, di sini ada taplak meja, dan di sini juga memiliki dari taplaknya ini ada garis-garis ini ya. Jadi ini saya umpamakan sebagai garis-garis daripada suatu singkapan. Lalu kemudian saya cari nilai strike-nya dulu. Pertama kita levelkan bullseye-nya. Nah, setelah itu didapat nilai bullseye-nya itu north 308
Kemudian saya bikin garis bantu di sini. Sini ya. Saya bikin garis nih. Oke, setelah itu saya bikin garis tegak lurus sebagai merepresentasi untuk nantinya membantu nilai div. Kemudian saya tempelkan sisi west, kemudian klinometer sudut pada nilai 0. Kemudian saya putar-putar klinometer agar level. Oke, di sini nilai div menunjukkan pada nilai berapa nih? 34 ya, 34 derajat. Strike-nya 309, dip-nya 34 derajat. Nah, setelah itu kita ingin mengukur sudut pitch-nya dengan menggunakan busur. Nah, di sini. Kemudian ini bikin ini dulu ya. Sini ya. Bentar. Sebentar. Nah, di sini. Oke, di sini nilai pitch-nya itu ya di sini. Nilai pitch itu sekitar 60 derajat. Jadi nilai strike dip dan pitch dari bidang gores garis dengan pada singkapan ini nilainya adalah north 309 derajat east, dengan dip itu tadi 34 derajat dan pitch-nya 60 derajat.